Kata-kata meraih kemenangan itu disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh menang, beruntung, berhasil, sukses, bahagia. Qad aflaha man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Kalau ayat sebelumnya berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ayat sebelumnya. Nafsin, demi jiwa, nafsin wa ma sawwaha, dan proses penyempurnaannya, fa'alhamaha, Allah ilhamkan kepada jiwa itu, fujuraha wa taqwaha, potensi berbuat durhaka, keburukan, dan potensi berbuat takwa, kebaikan. Dan Allah puji, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh berbahagia, sukses, beruntung, berhasil bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Dan ini tema ayat landasannya dari tema kita. Adapun di bulan Ramadan tadi dibacakan oleh MC, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ada bulan yang sangat luar biasa, di dalamnya ada Al-Quran diturunkan, disebut sebagai bulan berlimpah barokah. Mungkin kalau bahasa dalam ayat lain, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu di bulan Ramadan kan turunnya Lailatul Qadri itu, yang limpahan barokahnya itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih bagus, khairun min alfi, dari 1000 bulan. Itu bahasa simbolis saja, tak terbatas. Berlimpah berkah Allah, berlimpah rahmat Allah, dan berlimpah ampunan Allah. Itu di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan lain. Sebab itu barang siapa yang mendekat, barang siapa yang mengolah rohani, yang melakukan olah nafsani, ya ini bahasa saya nih. Barang siapa melakukan olah rohani, mendekat dengan Allah, zikir, tafakur, doa, dan ibadah formal, tarawih, dan ibadah-ibadah tilawah Quran, tafakur alam semesta, olah rohani, dan ia melakukan olah nafsani, mengendalikan hawa nafsunya, ia akan naik melejit. Ya. Jadi kalau bahasa lain Quran menyebut, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Barang siapa yang khaufa maqama rabbihi, barang siapa yang takut terhadap kedahsyatan, kehebatan, keagungan, keluar biasaan terhadap murka Allah, maqama rabbihi, lalu ia mendekat melakukan olah rohani, taqarrub ilallah, olah rohani selama bulan Ramadan yang berlimpah barokah itu. Man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, bersama ia melakukan olah rohani itu, ia melakukan olah nafsani, mengendalikan nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka naik ia sukses, ia beruntung, ia mendapatkan jannah al-ma'wa, surga al-ma'wa. Begitu menurut Al-Quran. Tinggal nanti bagaimana riyadhah, latihan manusia di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu sampai 30 kali itu hanya proses riyadhah, pembentukan. Nanti akhirnya Syawal terjadi pelestarian dari proses latihan. Jadi 30 hari itu pada dasarnya adalah riyadhah, latihan. Jadi kalau orang angkat besi tiap hari, naik sepeda, mau naik mobil, kalau latihan naik mobil, 10 hari pertama belajar untuk melakukan proses latihan dari teori yang kita ketahui. Sudah mengetahui teorinya, ini setir, ini rem, ini kopling, ini gigi, ini spion, ini klakson, ini starternya. Nah,
sudah tahu teorinya, melakukan proses riyadhah latihan 10 hari pertama yang dibimbing oleh juru pembimbingnya. 10 hari pertama kalau dilatih itu bisa. 10 hari kedua itu pemasukan lebih mendalam ke dalam alam pikiran bawah sadar. 10 hari ketiga penyatu dia sehingga spontan akan melakukan. Tidak usah lagi ada pembimbing. Itu asik saja kita melakukan mengendarai mobil yang disebut dengan syawal. Menjadi sebuah spontanitas karena dilakukan proses riyadhah. Nah, bulan Ramadan itu bulan latihan melakukan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu latihan untuk melakukan proses olah rohani. Mujahadah itu melawan emosi negatif olah nafsani tadi. Manusia itu bisa menjadi insan ketika ia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia jatuh menjadi insan hewani. Tidak apa-apa kita gunakan bahasa-bahasa semacam ini. Ini kan kampus katanya. Kalau di desa-desa tidak bisa bahasa-bahasa umum. Jadi insan yang hebat ini, yang mulia ini, kalau ia tidak bisa mengendalikan nafsunya, jadi ia tidak bisa melakukan nahan nafsa anil hawa. Ia jatuh menjadi seperti hewan saja. Kal an'am, seperti hewan, bal hum adall, lebih sesat lagi. Nah, ketika manusia itu melakukan olah ruhani, zikir, tafakur, doa lewat ibadah formal, sholat dan seterusnya, ia naik menjadi insan rabbani. Naik dia melejit. Jadi ada insan rabbani, 10 hari terakhir itu semakin naik Ramadan, ada insan rabbani, ada insan hewani. Ada di antara keduanya, ada insan hewani, ada insan rabbani, ada lagi satu, insan setani. Insan setani ini berargumentasi, argumentasi rasional, filosofis, argumentasi empiris, faktual untuk membela diri, tetapi membangkang dia. Siapa itu? Iblis. Jadi iblis itu termasuk salah satu manusia yang mengikuti gaya argumentasi rasional filosofis dengan pemikiran liar liberalnya, tetapi melawan arus Qur'ani yang sudah tekstual dan baku. Nah, itu insan setani namanya. Panasir ada-ada aja ya, enggak apa-apa, dia ada-adakan supaya terjadi kreativitas, bisa dialog nantilah. Jadi ada insan hewani. Insan hewani itu ciri khasnya adalah memenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi kalau sudah biasanya manusia itu hawa nafsu biologis itu makan, jadi berpikirnya itu hidup untuk makan. Kalau sudah makan nanti bermacam hormon muncul, kawin. Jadi kalau hidupnya itu mencari bekerja, nyambut gawe, hanya ciri khasnya cari hidup, cari makan, setelah makan kawin, dan makan lagi. Nanti kalau ada lawan berbeda itu marah, menyerang, kayak anjing sama kucing itu. Ada persaingan, betinanya saling menyerang. Nah itu hewan itu. Marah, menyerang, membasmi, memberantas orang lain, menghanguskan orang lain. Itu ciri-ciri hewani. Nah, ciri-ciri manusia setani itu tadi lagi. Pasti ada buktinya. Quran menyebut begitulah. Kita coba lihat Quran. Orang yang tidak bisa mengolah dirinya untuk menjadi insan rabbani di bulan Ramadan, ia menjadi insan setan. Kita coba lihat bagaimana saya menyebut itu insan setan. Manusia setan itu yang pandai berargumentasi. Argumentasinya ilmiah. Allah menyebut dalam Quran, usjudu li adama fasajadu. Allah perintahkan pada para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Kemudian Allah perintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan pada para malaikat tuh, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Allah tanya kepada iblis, dia berikan dalam Quran, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan ma mana'aka, yang menyebabkan engkau tidak mau tunduk taat kepadaku ketika aku yang perintahkan, id amartuka.
Jadi bahasa Indonesia amar perintah, perintah hakim amar, nah gitu. Apa yang menyebabkan iblis engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika yang perintahkan itu aku, penciptamu itu. Iblis dia ilmuwan, dia jadi maha ilmuwan karena belum ada profesor di dunia ini. Jadi dia ilmuwan luar biasa, dia ahli argumentator dia. Iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min nar, argumentasinya. Engkau ciptakan saya dari nar, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tin. Tin itu materi, unsur rendahan tanah, tin. Kalau nar itu energi, itu fakta, dan itu logis. Nah, saya perlihatkan di ini. Ini kan materi nih. Ini materi ini kan, benda kan, bisa dilihat, bisa diketuk-ketuk, ada bunyinya, bisa digini-gini kan yang materi. Materi ini apa sih? Terbatas dia. Dia tidak bisa menembus ruangan ini. Nih, kebentur sama materi lain. Kalau diketuk-ketuk. Tetapi materi ini ada sesuatu yang lebih hebat dari materi. Energi. Energi sains, teknologi, elektron yang diolah sedemikian rupa dengan kemampuan bisa melejit melebihi ruang dan waktu. Bisa video call sekarang ini. Itu energi. Itu ilmiah itu. Jadi iblis itu ilmiah. Ini dengar dia nih pasukannya, setan-setan nih. saya mana sih nih kok melibatkan setan segala macam. jadi ilmuwan sejati itu yang belum ada profesor di planet bumi ini, belum ada doktor di planet bumi itu iblis. Dan itu diabadikan oleh Allah. Dia berargumentasi kepada Allah. Rasional itu, masuk akal. Filosof dia. Dan faktual, empiris. Artinya bisa dibuktikan secara faktual. Tin itu materi. Materi kalau dilepas jatuh ke bawah dia. Tapi kalau energi, coba api, ada sinarnya. Diolah sedemikian rupa menjadi sains dan teknologi. Itulah dengan sebutkan energi sains. Jadi ada manusia yang Allah lalu menyebut karena dia itu memang berargumentasi, tetapi dia iblis. Aba wastakbara, ia enggan dan istakbar, dan ia sombong dengan kemampuan intelektualnya itu, dengan kecanggihan ilmiahnya itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan ia kafir, kata dia ingkar. Disebutlah dia iblis. Jadi kalau ada ilmuwan yang anti agama, menolak Allah dan membangkang kepada Allah, itu berarti sudah bisa dijawab, sudah dalam hati aja tuh jawabannya. Argumentasi Tuhan tidak ada. Tuhan itu kalau diulang-ulang jadi hantu. Tuhan, dia bilang. Jadi Tuhan tidak ada. Kata Imam Ghazali, saya sudah sering mencontohkan ini, itu sama dengan guru-guru besar, ilmuwan-ilmuwan, kelelawar, kalong, di mana-mana S3, kalau ada S4, kalau ada S5 lagi. Tapi kelelawar semua dengan pede menyatakan matahari tidak ada. Tetapi yang ngomong itu kelelawar. Ada nyanyiannya kan dulu zaman Gus+, kelelawar sayapnya hitam. Apa? Terbangnya di malam hari aja. Jadi kalau siang hari dia ketiduran. Tidak usah melihat matahari, cahayanya dia tidak lihat. Semakin jelas matahari, semakin tidak jelas di mata kelelawar. Begitu orang-orang yang mata hatinya ditutup oleh Allah. Kalau yang orang beriman, insya Allah justru disebut beriman karena dia melihat dengan mata hati, dengan ilmu yakin, tidak sekedar sebagai ainul yakin dan hati, dengan hakul yakin. Jadi ada tingkatan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin.
Itu disebut dengan orang yang beriman. Jadi tinggal memilih saja bulan Ramadan ini mau menjadi insan setani, perbanyak saja argumentasi. Semua agama itu sama, yang penting kan karakternya. Kan yang nanti masuk surga itu yang dipilih itu orang yang akhlaknya bagus, yang budayanya bagus, sekalipun akidahnya keliru. Nah, akidah tidak perlu, yang penting adalah kebaikannya yang nampak itu. Ada orang beragama tapi korupsi, ada yang tidak beragama tapi jujur, mana yang lebih bagus? Nah, itu kayak gitu. Coba. Ada orang yang beragama tapi tidak jujur, korupsi. Ada yang tidak beragama malah jujur. Jadi bagus yang mana? Bagus yang tidak beragama. Jadi kalau begitu agama tidak perlu, yang penting jujurnya. Nah itu membolak-balikan logika. Padahal agama itu melahirkan kejujuran. Kalau belum jujur, ia belum beragama, dia masih munafik. Nah begitu. Tapi kan logika lebih dikedepankan. Jadi kadang orang-orang tertipu. Hebat betul pemikirannya. Yang disebut dengan pemikiran liar. Kebenaran rasional itu relatif, dan kebenaran faktual itu pun relatif. Ada kebenaran intuisi, merasakan akan Allah maha hadir, lebih dekat dari urat nadi, dan itu tidak bisa diterangkan kan di wilayah zauq, wilayah intuisi, wilayah rasa, dan ia meliputi segala sesuatu. Semakin diterangkan bagi orang yang pendekatan rasional tidak nyambung karena signalnya berbeda. Kekuatan spiritualitas itu berbeda dengan kekuatan rasionalitas. Jadi di bulan Ramadan itu membangun kekuatan spiritualitas di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi tidak bisa itu dibangun kalau hawa nafsu masih tidak bisa dikendalikan. Kita naik turun lagi oleh kekuatan hawa nafsu. Coba mulai taraweh itu rileks, santai, memahami, menghayati. Allah Akbar, menghayati Allah maha hadir, wajahtu wajhiya lilladzi faham, masuk itu melejit. Kita keluar dari planet bumi ini, dari ruang yang sempit ini, dari materi yang sederhana, masuk ke dimensi yang tak terbatas. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin inna sholati. Itu wilayah mana? Setelah dipahami, dirasakan dia Allah itu maha hadir, maha menyaksikan. Itu yang disebut dengan wilayah spiritualitas, dan itu dilatih. Tapi ketika manusia itu membiarkan hawa nafsunya, baru mulai naik, sudah mulai hawa nafsu muncul. Orang saya berapa ya fee-nya? Aduh, saya tadi ada teman di sini persaingan, sudah mulai, baru mulai Allah Akbar. Tadi mau ketabrak mobil, sudah mulai itu turun lagi tuh. Allah Akbar, hari ini makan apa ya? Sudah mulai itu, mulai tarawih, apalagi tarawihnya yang kayak itu yang kapan selesainya? Itu tidak bisa tidak bisa naik begitu. Pertama adalah mujahadah melawan kendali hawa nafsu. Nah itu proses mujahadah. Ya, melawan hawa nafsu. Waduh. Tapi kan memang Allah sebut, Quran itu memang manusia itu memang begitu. Kalau tidak diberi hawa nafsu, manusia itu dunia ini sepi oleh manusia. Malaikat itu tidak hawa nafsu. Jadi yang adanya tidak ada. Dunia ini sepi. Saya buat ilustrasi ginilah. Abu Nawas ditanya oleh Harun ar-Rasyid, Khalifah, wahai Abu Nawas, periksa pasar, apa yang terjadi? Lalu Abu Nawas ke pasar. Setelah itu dia lapor, Tuan Khalifah, di pasar sekarang sepi. Kenapa sepi? Malaikat-malaikat ditangkap. Bukan, setan-setan ditangkap. Karena setan-setan ditangkap, jadi sepi pasar. Sebab itu supaya pasar itu ramai, setan-setan dilepas. Supaya hidup itu dinamis. Tugas pasar tidak nganggur. Petugas yang mengawasi dacing-dacing, timbangan-timbangan yang dikurangi tidak nganggur. Petugas keamanan tidak nganggur, masih ada yang nakal-nakal, yang korupsi, polisi tidak nganggur, hakim tidak nganggur, jaksa tidak nganggur, pengacara tidak nganggur. Mengapa? Karena setan dilepas. Tapi kalau setan tidak ada lagi, apa yang terjadi? Sepi.
Oh, jadi begitu dunia. Jadi hawa nafsu itu memang oleh Allah diberi, cuma kata Allah, wanahan nafsa anil hawa, kendalikan hawa nafsu. Karena penyakit jasmani kita ini kan karena makanan dan minuman kan yang tidak terkendali kan, di luar kebutuhan. Sudah mau ini, mau ini, mau ini, kasih 1 lembah, mau 2 lembah kata Nabi emas, kasih 2 lembah emas, mau 3 lembah emas, mau terus. Kecuali di Jawa, Mas Yono, Mas Joko, Mas Nono. Jadi itu yang menyebabkan manusia itu menjadi akal an'am bal hum adhal.